Kembali lagi di podcast Mojo episode 2 bersama saya Fahim dari Banyumas Raya. Oke. Jadi podcast Mojo sekarang kehadiran tamu sangat fenomenal tentunya ya di daerah Banyumas Raya. Kita langsung panggil saja beliau yang kami hormati dan kami sayangi dan kami cintai, Mas Gasrul. Oke. Gimana kabarnya Mas Gasrul? Alhamdulillah, sehat waras wareg ya. Sehat waras wareg ya. Nah sebelum lanjut ini teman-teman perlu tahu ya, sebenarnya ini kan ya kita sedang mengawali podcast di Mojo Project ini ya. Tentunya masih banyak kendala. Salah satunya sebenarnya saya dan Mas Gasrul ini sudah selesai melakukan podcast ya, akan tetapi ternyata ada kendala teknis. Jadi ya saya senang jadi bisa ngobrol lagi sama Mas Gasrul. Kangen saya ini terluapkan gitu ya Mas Gasrul ya. Oke. Nah silakan Mas Gasrul bisa memperkenalkan diri. Kamu ini siapa, dari mana gitu. Oke, perkenalkan nama saya sebenarnya asli nama saya yang diberikan oleh bapak saya itu Asrul Husaini. Asrul Husaini. Oke. Cuma kalau di konten kreator mungkin ya terkenalnya Mas Gasrul. Mas Gasrul. Mas Gasrul. Filosofinya apa Mas itu Mas? Mas Gasrul sih sebenarnya mungkin kayak wong Jawa boleh ngarani ya paraban. Paraban ya. Paraban. Cara bocah gunungnya ya mungkin nama alam apa ya. Nama alam, mana maling ke nama alam. Iya mbok. Oke, kesehariannya ngapain Mas Gasrul? Keseharian mungkin ya bisa dikatakan bertani. Bertani ya, bertani sambil nganu konten. Iya Gitu betul. ya. Oke. Jadi Mas Gasrul ini atau Mas Asrul tak panggilnya Mas Gasrul bae ya, sesuai Mas dengan Gasrul bae. Instagram ya, nickname Instagram ya. Jadi kesehariannya bertani dan membuat konten ya. Dari kapan Mas udah mulai berkecimpung di konten kreator? Mulai awal buat video untuk jadi konten kreator itu di tahun 2023 akhir kayaknya sih. 2023 akhir berarti sekitar 2 tahunan ya. Ya, sekarang kurang lebih ya 2 tahunan lah. 2 tahunan. Konten paling awal itu apa Mas? Paling awal mungkin ya masih rame-rame ya karena masih cari mungkin biar kebaca algoritma mungkin ya. Karena selama satu hari satu konten, pertama itu kan upload konsisten 100 konten mungkin. Selama Kurang lebih ya 100 harian lebih 100 hari berarti setiap hari satu konten Iya. satu hari gitu ya. konsisten. Jos teman mereka kok. Nah di 120 keberapa itu ada Oke. konten yang meledak. Wah, Nah ini sebenarnya konten yang meledak itu sangat sepele mungkin ya, sangat sepele, mungkin ya bisa dikatakan nyeleneh mungkin ya. apa itu Mas? Boleh diceritain coba. Nah karena konten yang meledak ini Aja ngene dhisik, cerita dhisik. dikatakan jijik sih, ora jijik sih ya. Cuma saya menjawab pertanyaan yang ada di komentar kan. Nah pertanyaannya nyeleneh kan. Fungsi wulut silit apa Kang? Kayak pertanyaannya kan. Iya. Pertanyaannya mana nyeleneh gitu. Orang nyeleneh maning gue. Nah saya jawab. Terus nah fungsi wulut silit ya men ngisingnya gue bisa stabil ya gitu. Terus bisa meredam suara kentut deh. Bisa meredam suara kentut ya. Iya betul. Terus men tayane nyemplung aring banyu, men ora muncrat aring kena bolongane gitu, terhalang. Ya. Oke. Nah viral Viral, dalam satu hari mungkin bisa tembus 10.000 view ya. Satu hari itu. Satu hari. Terus di 1 minggu udah 500.000 lebih. Di 1 bulan kurang lebih 1,9 juta view.
1 bulan itu 1,9 juta ya. Iya. Dan saya kan follow Mas Gasrul sudah dari lama ya. Iya, Dari konten ya itulah konten silit itu ya. Iya. Kamu sampai punya ciri khas. Ya, Mas, ya. Betul. Ciri khasnya itu nek ora salah kayaknya untuk praktek ya. Iya, Benar ya. Main banget ya, gitu betul Mas. Iya, betul. Jajal Rika kasih praktek iki. Main banget ya pertanyaannya. Dah gue, tuh krungu langsung nyong ge. Oke. Ternyata dari konten silit ya, tapi Iya. orang ngedeng nah orang mbok Rika. Ya ora lah, Oh, ya pelanggar. Semprit. Ya, ternyata dari konten seperti itu bisa meledak gitu ya. Iya, terus dari konten itu terus pembahasannya juga seputar itu follower langsung naik. Bong 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 bong. 5.000, 9.000, 10.000 terus sampai sekarang. Berarti sekarang udah berapa nih kalau follower? Kalau sekarang udah di 15,9 15,9 ribu. Oke. Berarti nickname-nya kan Mas Gasrul itu ya. Iya, iya. Nah, kalau misalkan latar belakangnya dulu sih kenapa kamu pengen ya ibaratnya urip nang desa gitu ya, karo sedinan-dinane kan tandur karo ngerawat tanaman gitu ya. Karo Daud lah Karo ya. Daud iya. Nah, kenapa kok bisa kepikiran aku wis sehari-hari nandur wis sibuk gitu ya. Oke. Kenapa kok bisa kepikiran bikin konten gitu? Mungkin sedikit cerita ya, Dulu pas lagi mungkin kalau anak kuliah bilang PPL mungkin ya. Iya, PPL betul. Kebetulan kan aku ngambil manajemen ekonomi. Sarjana ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, terus di PPL itu di perusahaan parfum kan. Di perusahaan parfum, nggak sebut lah ya. Iya. Terus ikut PPL di sana kurang lebih 40 hari lah. Nah di akhir PPL itu kan kami bertiga. Terus karena dari tim produksi parfum itu mau buat brand baru. Oke. Brand baru terus kami direkrut juga buat iklan. Ya jadi tahu belajar cara bikin konten gimana, terus cara buat skrip gimana, terus bilangnya harus gimana, nice-nya gimana, terus untuk hook dan sebagainya lah. Bahasamu wis hook karo niche barang ya. Ya dan lumayan lah. Nah dari situ kan belajar. Setelah PPL selesai terus mau masuk awal Ramadan ya. Mau awal Ramadan, sebelum Ramadan berarti iseng-iseng buat konten lah. Ya mungkin bisa dikatakan kayak konten-konten dagelan lah. Oke. Mungkin kayak konten medot lagi ora puasa iya, kan. iya. Tapi kan pembuatannya sebelum puasa. Iya. Tapi puasa temenan apa gue? Ya puasa temenan lah. Oke. Dari situ sih awal mula sih. Jadi berarti bukan pas lagi bertani terus kepikiran gitu ya, ternyata ada latar belakang Iya, pas ada lagi latar belakang. PPL gitu. Oke, berarti nggak sekedar bikin konten ternyata Iya. ya, ada ilmunya tadi terkait hook, terus niche gitu ya. Oke. Betul. Dan ternyata Mas Gasrul ini juga sarjana. Amin. Jebule urung lulus. Oke, sarjana ekonomi. Nah, kuliah sarjana ekonomi ini yang menarik, Mas. Kamu kok terus fokus di dunia pertanian gitu? Nah, Kenapa? bagus. Karena dulu setelah lulus dari SMA itu saya ditanya cita-citanya jadi apa, Mas? Tentara, kayak gue. Kan banyak kan, Iya. siswa-siswa banyak. Terus ada yang jadi dokter, polisi, marinir, TNI. Tapi nang Umum lah ya. Iya, nang ono ora ana bakul cilok ora ana. Nah, di hati kecil saya itu aku jane pengen jadi petani sukses. Udah dari lubuk hati yang paling dalam Iya, gitu ya. betul. Mungkin bisa dikatakan dari SMP.
Dari SMP berarti udah seneng Iya. di dunia pertanian ya. Cuma baru berkecimpung langsung itu di pas SMA. Iya. Pas SMA tanam apa dulu Mas? Ya masih padi sih. Masih padi ya. Sampai sekarang masih padi dan apalagi kalau tanam Padi, sekarang. cabe, mungkin palawija ya. Ya kayak terong, mungkin kacang, Oke. kacang panjang. Nah, menariknya itu di sisi lain kan pemuda ya. Kamu sih bisa dikatakan umurnya sekarang berapa? 38. Anjay. Berapa sekarang 20? Ya, 20-an lah ya. Tahun 99 lah. Tahun 99. Iya. Tahun 99 berarti sekarang ya sekitar 26 ya. Iya, 26 Nah. mau ke 27 lah. 27. Nah, itu kalau saya pribadi gitu ya. Kalau misalkan berkecimpung di dunia pertanian berpikiran wah dunia pertanian kayaknya mandan isin nek ngonom kayak gitu ya. Nah, jenengan nang apa kok malah dari lubuk hati yang paling dalam sudah berpikiran nek nyong pengen bertani yang sukses Oke, ya. bagus. Jadi mungkin ada latar belakang ya. Setelah lulus dari SMA sebenarnya sih udah daftar perkuliahan di Unwahas. Unwahas Jombang. Oh Semarang, oke. Semarang. Nah di situ ngambil pertanian. Cuma nggak lolos. Nah nggak lolos, terus mungkin bisa dikatakan frustasi lah ya. Bisa frustasi ya Rika ya. Terus apa? Ada jeda lah. 3 tahun nggak langsung kuliah. Oh, Ya 3 tahunan, terus setelah 3 tahun masuk di Cilacap. Unuga. Iya. berarti 3 tahun menunggu kuliah itu kamu sambil Sambil bertani. bertani gitu ya. Bertani. Oke. Nah, kalau lihat di konten-kontenmu kan memang awalnya itu ngomongin masalah itu ya yang viral-viral itu kan silit-silit gitu ya. Iya betul. Nah, tapi sekarang tak lihat kontennya semakin konsisten untuk mengkritik beberapa hal di desa gitu ya. Iya betul. Nah, Pernah. Pernah gitu ya. Nah, pernah kayak konten kenapa Papua? Nah, Kenapa apa maning ya jalannya rusak? kenapa angka randa dan duda di Cilacap tinggi? Nah, termasuk sing rame. Itu kenapa Mas? Kok kepikiran sampai mengkritik hal-hal seperti itu kenapa? Oke, karena mungkin di Cilacap ya, Cilacap itu pernah jadi nomor 1 dengan populasi randa dan duda terbanyak. Nomor Di 1. Jateng, Oh, di Jateng. Oh, Jawa Tengah, oke. Jateng. Mungkin kalau di Indo mungkin ya urutan keberapa lah. Ya mungkin karena apa ya, gaya hidup, pekerjaan, ekonomi mungkin yang menyebabkan mereka untuk memutuskan Bercerai. Dan Dan Mas, kamu merasa risih gitu ya ada Iya. hal-hal seperti itu ya? iya betul. Lah hitungan dari tahun ke tahun, mungkin dari tahun 2020 sampai 2024 lah ya. Itu angka perceraian itu semakin meningkat Mas. Semakin meningkat. Nah di tahun 2025 itu udah agak menurun sedikit. Oke. Ini kamu riset beneran ini ya? Riset bos. Cari googling, orang asal loh. Oke. Jadi karena risih terhadap angka perceraian, timbullah konten seperti itu ya. Iya betul. Nah semakin kesini kan semakin banyak nih kamu mengkritisi soal apa perempuan lah, soal mertua lah, gitu-gitu ya kan. Nah saya secara pribadi sih saya kita ngomongin di desa ya, konten kreator di desa ya. Kamu kan hidupnya di mana Mas? Doplang ya? Iya. Di Doplang. Kalau kita ngomongin di desa kan mungkin konten kreator kebanyakan yang lucu-lucuan tok gitu ya. Nah ini salut banget ke Mas Gasrul ini yang berani mengkritisi hal-hal seperti itu gitu loh. Mungkin agak bahaya ya mungkin ya. Apalagi kalau mengkritik pemerintah.
Ngeri. Ngeri kalau sekarang ngomongin pemerintah ya Mas ya. Ngeri kuwi maksudnya. Pernah nggak kritiki pemerintah Mas? Pernah dong, pernah. Soal apa itu? Soal kayak salah satunya di apa? Kenapa Papua kan. Nah, dari situ pembahasannya salah satunya itu pertambangan. Oke. Karena pertambangan di Papua kan termasuk pertambangan terbesar ya mungkin ya. Betul, iya. Tambang emas. Lah orang-orang Papua itu ya bisa dilihat lah ya. Mungkin di daerah pelosok mungkin bukan pelosok lagi, mungkin paling pelosok. Jarang ada listrik, terus jalan-jalan aspal juga nggak ada, apalagi trotoar. Terus biaya kehidupan juga mahal. Lah beli beras mungkin 1 kilo di sana mungkin di atas 30, di atas 40 ribuan. Betul. 1 kilo. Iya. Kalau mungkin di Kroya kan ya 20.000 wis oke lah ya. Iya. Is worth it lah ya. Tapi di Papua kan mereka hidup di atas emas. Tapi kok kenapa mereka jadi hidup kurang makmur? Sengsara gitu ya. Ya sih memang saya juga punya teman kebetulan orang apa itu Jayapura ya dulu pas kuliah juga ngomongnya seperti itu. Memang walaupun Jayapura jauh dari pertambangan gitu, tapi memang dia merasakan hal yang Ya pasti. jangan omongkan itu. Nah, ngopi dulu Mas Kasrul. Ini ada sajian malam ini ya. Ada pisang goreng, cireng dan ya. kopi. Kita seruput dulu kopinya. Oke. Ora apa-apa nyantai baik. Ya, Mas audio. Mantap ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, lanjut lagi ya Mas Kasrul. Lanjut. Nah, ini kalau kita mau ngomongin tentang konten kreator dulu ya sebelum masuk ke dunia pertanian ya. Kalau terkait dengan kamu membuat konten itu ada apa sih Mas yang bikin kamu semangat membuat konten di desa gitu? Apa udah berpenghasilan apa gimana gitu dari situ? Oke, mungkin kenapa saya menggeluti mungkin bisa dikatakan agak konsisten upload video lah ya. Karena jadi konten kreator itu bukan berarti satu video 1 juta, mungkin penghasilannya satu video 5 juta, itu enggak. Oke. Tapi yang di pikiran saya itu satu video itu adalah aset investasi. Widih. Iya bos. Berpikirnya sudah investasi Iya, gitu investasi. ya. Karena zaman sekarang ya kecanggihan teknologi digital ya luar biasa kan. Apalagi sekarang udah ada AI dan sebagainya. Betul, kan. Iya. Nah kalau mungkin zaman sekarang kok tidak ikut terjun mungkin ya. Apa iya mau jadi penonton doang. Nah, kita action juga dong. Seperti ini ya kita podcast juga salah satunya kita action karena ini termasuk project yang ya bisa dikatakan permulaan lah gitu. Nah, kalau pernah nggak kamu ngerasa kayak aduh kayak lemas terus malas nyong aduh wis lah ora lanjut konten maning kayak gue. Ya pernah. Karena ujian dari konsisten itu adalah males itu sendiri sih. Mungkin yang tadinya tiap hari satu konten mungkin lama-kelamaan bosen kan. Terus ya jadi 3 hari sekali, jadi 1 minggu sekali. Tapi sebenarnya kalau 1 minggu 1 kali itu mengurangi terhadap viewers ya. Viewers langsung turun drastis pasti. Dan itu pernah ngalamin langsung kayak gitu? Pernah ngalamin. Pas lagi malas-malas saya. Iya. Penonton mudun, tambah malas apa? Tambah malas. Apa maning followernya hilang malah juga. Pernah juga? Pernah. Banyak apa nggak Mas kehilangan follower? Ya, pernah. Mungkin kurang lebih 1.000 lah. 1.000? Iya, kurang lebih 1.000. Oh, karena mungkin ya
follower juga ngaruh ya. Karena setiap hari kan dia mungkin ngikutin apa ya, seseorang lah ya. Yang setiap harinya mungkin di kadang-kadang upload apa maning ya kan. Mungkin terbaru ki nyeleneh maning ya kan. Yang ditunggu-tunggu penonton kan itulah. Kok kenapa ini 1 bulan nggak upload, 2 bulan nggak upload, wah kenapa ya lah, malas temen. Unfollow lah. Unfollow. Oke. Tapi saya nggak mas, saya selalu mengikuti jenengan mas. Makasih. Makasih. Iya. Nah, kalau tipikal nih netizen di Banyumas Raya gitu kan, kamu followernya mungkin kebanyakan di Banyumas Raya ya. Itu tipikalnya seperti apa mas? Kalau mungkin yang rata-rata yang ngikutin saya itu cowok sih. Cowok malah cowok ya. Lanang bedogol kabeh. Langka wedone. Karena mungkin kontennya nyeleneh gitu ya. Ya, mungkin kan kalau konten-konten cewek kan mungkin senangnya yang mungkin kayak mukbang apa. Iya. Cowok sing ganteng-ganteng mantan. Mereka kan ganteng gitu. Ya, ganteng banget. Cara biungnya tapi. Nah, ternyata cowok-cowok ya. Kalau dari segi komentar-komentar gitu Mas, misalkan ada yang pernah nge-hate apa enggak? Iya. Kayak konten apa sih sampah temen ya? Pernah ada. Terus kamu gimana nanggepinya? Ya biarin lah, biarin. Oh, ya pasti dikala mungkin ya sedang berjuang ya mungkin ya. Mesti anak sandungane bae lah, cara bahasa tawane gitu. Iya. Mesti anak sing ngalang-alangi. Ya lanjut aja ya. Itu di setiap konten mesti ngekomen yang jelek apa cuma sekali 2 kali? Ya beberapa konten ada lah. Beberapa konten. Iya. Tapi nggak selalu sih. Ternyata ada juga ya. Ternyata walaupun kontennya lucu, menurut saya lucu, tapi ternyata ada juga yang nge-hate gitu ya. Iya. Mungkin wongnya sepaneng banget sih kan. Wongan lagi utangnya pirang-pirang nonton konten gue kan. Kok ngapa sih gitu ya? Kan, sampah ya. Oke. Nah, ternyata kalau followers dari luar Banyumas Raya itu banyak juga. Ada juga. Lah apa ngerti bahasanya? Mau ngapak full? Mungkin kayak di Sumatera ya. Sumatera. Lampung mungkin gitu ya? Lampung ya, kan masih bahasa Jawa iya. Maksud. Iya. Oke. Ternyata bermacam orang ya followersnya ya. Nah, itu dari awal kan memang fokusnya di persilitan ya. Iya, betul. Nah, kalau mulai aku pengen bikin konten nih sambil bertani gitu. Itu mulai triggernya pas apa gitu Mas? Pas mungkin 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Cuma belum terlalu. Nah, yang sekarang mungkin lebih sering karena sekarang juga lagi bertani di cabai juga. Sekalian sambil ngonten kan. Sambil bertani ya. Punya misi apa kamu Mas? Dari ngonten di pertanian ini? Mungkin goalsnya ya. Goalsnya, oh iya. Mungkin bisa jadi apa ya, edukasi lah ke masyarakat bahwa pertanian itu tidak seburuk apa yang mereka bayangkan. Bahwa pertanian itu juga ada penghasilannya. Karena mungkin dari masyarakat awam yang sekarang, khususnya yang tua-tua mungkin ya. Iya. Apalagi yang muda, penghasilan pertanian itu kecil, nggak seberapa. Taunya itu. Tapi aslinya, wah cuan bos. Cuan ya. Cuan bos. Contoh lah ya. Contoh ya. Kita kasih contoh biar gamblang sekalian. Petani cabai, maksudnya cabai rawit ya, rawit. Dikala harga mungkin naik, mungkin bisa, kalau cabai kan bisa sampai 100 lebih kalau nggak salah ya. 100 lebih ya. Mungkin terlalu mahal lah ya. Katakanlah sekarang cabai di harga 50 lah. 50, oke. 50. Oke, kita HPP dulu ya. Dari buat apa, bedengan, terus bibit, obat-obatan dalam skala
2.000 pohon. 2.000 pohon, contohkanlah HPP 20 juta. Oke. Contoh. Ya. Udah buat bedengan, bibit, pupuk, semprot dan sebagainya 20 juta. Nah, kalau udah masa panen, nah kalau perawatannya bagus ya, itu bisa sampai 40 kali petik 40 kali petik itu satu pohon. satu pohon. Wah, mantap itu ya. Mungkin bisa lebih dari 1 kilo ya per pohon. Katakanlah 1,5 kilo lah per pohon. 40 petik bisa 1,5 kilo itu ya. Iya. Oke. Kali 2.000. Ya gampangannya sekilo lah ya, sekilo ping 2.000. Iya, 2.000 pohon kan 2 ton. 2 ton. Iya, 1 bulan itu berarti. Ya enggak. Oh enggak ya? Ya enggak lah bos. Gimana? Contohkanlah target satu pohon itu 1,5 kilo dalam satu musim. Contohkanlah sampai 35 kali petik menghasilkan 1,5 kilo. Nah, dari 1,5 kilo per pohon dikalikan 2.000 contoh. 2.000 pohon ya. Berarti berapa? 2.000 ping 1,5 ya. Ya, Pira, Mbak? 3 lah. 3 ya, 3 lah. ton. Ya 3 ton ya. 3 ton dalam 1 kali tanam. Mungkin ya kurang lebih 9 bulanan lah. 9 bulanan itu 3 ton ya. Iya, 9 bulan. Nah, kalau di cruise contoh harga murah lah. 30.000. Paling murah cabai 30.000 ya sekilo. Contoh ya. ya, contoh ya. Oke. Contoh 30.000 paling murah. Ya. 30.000 kali 3 ton berapa? 90 juta. juta. 9 9 bulan ya. 9 bulan. Oke, bersih ya. Bersih, ya masih kotor lah. Oke. Masih kotor lah. Masih kotor. Ya hitungan omset berarti per bulan kan 10 10 juta bos. 10 juta omset. Kue siki gaji jadi karyawan bira kan ya gue. Total lombok sih 10 juta sebulan ya. Ya kadang jadi petani mungkin di kalangan sekarang ya, mungkin bisa dikatakan dipandang sebelah mata. Karena panas-panasan, kotor-kotoran, seragamnya orang necis, Orang dasian ya. orang dasian, orang sepatuan. Mungkin sepatu yang sepatu boot kan. Beda orang gua sepatu pantofel. Oke, ternyata setelah hitung-hitungan ya di desa ya, kita ngomongin di desa kalau kita bertani cabai juga lumayan ya. Lumayan bos. Petani cabai itu 20.000 katakanlah segitu tadi ya, ditambah sayuran lain mungkin Sayuran gitu ya. lain. Karena pertanian sekarang kan mungkin agak milenial ya, yang ada namanya apa? Greenhouse. Oke. Dan dari greenhouse mungkin bisa dengan metode hidroponik dan sebagainya kan. Kalau kamu pakai metode apa Mas kalau pas bertani? Cuma greenhouse tapi penanaman Masih di tanah. iya masih di tanah. Oke. Nah, kalau ngobrolin pertanian ya kita di desa ya, nggak jauh-jauh lah sama yang namanya pertanian gitu ya. Apalagi kita pemuda ya, otomatis kita harus berani gitu ya Mas ya. Minimal mental lah. Kalah duit, kalah rupa, kalah harta ya minimal mentalnya orang kalah. Mentalnya menang ya. Iya, mentalnya menang. Nah, kalau misalkan nih aku punya uang katakanlah 3 juta gitu ya. Ya, oke. Aku pengen nandur lombok, nandur cabai. Kira-kira bisa enggak berpotensi enggak, ini biar teman-teman tahu mungkin ya. Misalkan ada yang pengen coba gitu. Ya bisa banget. Bisa banget. Banget. Sekarang kan bisa tanam cabai di polybag bisa. Oke. Walaupun kalian nggak punya lahan yang luas ya mungkin ya. Karena hidup di desa mungkin keterbatasan lahan. Iya. Itu bisa pakai polybag ditaruh di samping-samping rumah kan bisa. Nah, budgetnya juga murah, Mas. Budgetnya murah. Ya, sesuai kebutuhan. Nah, kalau ada 3 juta ya sesuai kebutuhan. Kalau 3 juta di desa mungkin nanam cabai pakai polybag
mungkin bisa sampai ya 500 pohon ya bisa lah. Oh 500 pohon bisa 500 itu. pohon bisa. Asal lahannya anak ya. Iya. Gelem juga. Iya ding. Nah ternyata nggak mahal-mahal ya. Iya. 3 juta itu udah bisa nanam sekitar 500 pohon. Nah kalau kita balik lagi nih ke apa namanya ke bidangmu di konten kreator ya. Nah kalau ada waktu nggak sih untuk misalkan kamu bikin video, aku nih misalkan hari ini nanam ini, aku pengen nyempetin waktu buat bikin konten gitu enggak apa ya wis asal nyong tandur dinagi ya wis nyong gawe gue. Ya pasti ada apa ya, mungkin kudu schedule sih ya. Tapi mungkin lebih ngenane main ge nggak konten ge. Oh gitu ya. Oke. Ya buat Ah. sekiranya kurang bagus ya mungkin tunda dulu. Ya. Oke, dengan tapi naik tandur juga nggak yang ini banget ya, nggak yang padat banget waktunya Iya, ya. iya, Misalnya kamu berangkat pagi gitu kan, pagi nyiram terus. Ya mungkin di kala istirahat buat konten kan bisa. Oh iya. Asal ada kemauan ya. Ya betul. Nah, kalau terkait tapi asiknya di kontenmu ini ya Mas ya, kalau aku boleh komen itu dari pertanian ternyata kamu bisa mengkritisi beberapa hal lagi gitu ya. Selain itu tadi ada mengkritisi tentang perempuan, ya, mengkritisi tentang keuangan juga, tentang pekerjaan Iya, gitu ya. oke. Nah itu kepikirannya kamu itu, oh bisa kita sambungkan pertanian sama perempuan itu waktu gimana Mas? Ya mungkin ya kalau disambungkan ke cewek wanita ya. Mungkin di zaman sekarang ini kan cewek-cewek kepengennya laki-laki yang duit banyak, Oke. pekerjaan di kantoran mungkin ya, terus pakai mobil, Iya. stang bunder ya. Stang bunder, terus royal. Nah, cuma dari konten yang aku angkat kan mungkin mengkritisi ya bagi wanita-wanita yang mungkin kelihatan realistis tapi belum setara lah, belum setara. Kepengennya hidup di hotel, gaji Apartemen, banyak, apartemen gitu ya, terus gaji akeh, mobilnya main, ya kan. Terus nganangene belanja mall, terus madang nang restoran. Iya. Ya kayak wong-wong pertaniannya minder, Bos. Iku nang sorotan IG-ne wis panganane enak-enak kayak kan. Lah sedangkan yang sorotannya menang sawah. Berbanding terbalik ya. Iya. Jadi keresahannya dari situ ya Mas Iya ya. betul. Melihat wanita sekarang gitu ya yang mungkin kamu apa teman-temanmu banyak yang kayak gitu Mas? Ya Ke lumayan kamu. lah, lumayan. Ke kamu apa ke siapa ini? Ya mungkin ke saya juga ada lah. Nah, kalau ya kan saya pernah melihat kontennya Mas Gasrul yang terkait itu loh, yang mertua gitu loh Mas. Apa kamu punya pengalaman tersendiri itu yang? Ya enggak juga sih, Enggak cuma juga kan ya. ya tanya-tanya lah. Pengalaman temen lah, pengalaman teman, ya. temen. Iya. Kalau hidup sama kalau udah nikah lah ya. Hidup sama mertua dan yang paling sering kan problematikanya satu atap sama mertua kan. Satu atap sama mertua itu biasanya problematikanya apa? Contoh yang laki-laki tinggal di mertua, berarti kan tinggal di Rumah cewek. ya. Iya. Kadang yang cowok itu riku, caranya riku lah. Dela-dela madang ya kan. Dela-dela madang untung-untung natok boleh nang kene ya kan. Iya. Atau orang ngapa-ngapa nganggur iki. Penghasilannya orang ana madang boy ya kan. Ora tau tuku beras brambang ya ora tau, main tuku uyah.
lihat konten kreator yang lain gitu ya di area Banyumasraya gini kan, saya beberapa lah mengikuti mengikuti konten kreator yang lain gitu. Mereka ya memang fokusnya cuma ke lucu-lucuan yang saya tahu gitu ya, tapi nggak ada yang fokus di mengkritisi satu hal, kayak misalkan Mas Gasrul kan di pertanian, terus di pekerjaan juga tadi ya. Nah, kalau konten yang mungkin pengen kamu pertahanin terus itu konten apa Mas? Lucu-lucuan apa kamu pengen ngomongin pertanian apa gimana? Mungkin kalau satu hal mungkin enggak ya, cuma lebih luas sih, tapi dengan konten-konten yang relate di kehidupan sih. Oke. Contoh yang relate di kehidupan lah. Sekarang kan banyak anak-anak muda yang mungkin di atas 25 yang masih jomblo ya. Iya, betul. Ya, saya juga ini jomblo, Bro. Keresahannya mungkin dia mau nikah cuma dengan keterbatasan finansial, pekerjaan dan yang lain mungkin dari background keluarga yang kurang mampu mungkin ya. Jadi minder. Nah, kan disitulah saya masuk juga konten. Kenapa kudu bojo iki kan. Iya, betul. Wis larang sepite malah ora kanggo bedogole iki kan. Iya. Jadi keresahan ya pengen menyampaikan pesan terkait ke pemuda-pemuda ya gitu ya di sini ya. Bahwa bertani loh bisa gitu ya. Nah, ke cewek-cewek yang kamu pengen sampai ini tuh Mas, kalau di konten bahwa lu bisa lu apa ada kritik lain? Ya mungkin buat cewek-cewek ora usah sok-sokan kowe lah gitu kan. Sok-sokan kayak jual mahal pira regane jan Jangan gue aja. mau di head money gitu. Tapi lebih untuk cewek-cewek ya sekarang kan mungkin terkenalnya standar TikTok ya. Standar TikTok. HP-ne iPhone tapi si nyicil ya makanya kan. Iya. Oke, menurutku ya menjadi beban gitu loh. Karena mungkin yang dikedepankan bukanlah masa depan, tapi gengsi bos. Gengsinya setinggi langit. Tapi bertolak belakang dengan penghasilan. Nah, sekarang penghasilan mungkin di UMR Cilacap katakanlah 2.500 ya, 2.500.000. Iya. Nah, harga iPhone iki pira, Bos? 17 juta. Nah, 17 juta kok arep nyicil tekan kapan nih kan? Peleter. Nah, kowe nyicil terus daripada nggo nyicil mending nggo dicelengi nggo investasi aring haliane kan. Mungkin bisa nggo tuku wedhus kayak kambing, ayam. Mungkin bisa. Bibit lombok. Nah, sebenarnya sekarang kan ya banyak lah investasi yang modal kecil kan banyak. Apalagi di pedesaan khususnya ya. Iya. Yang notabene mungkin modal-modal kecil ya. Dari penghasilan setiap bulan disisihkan berapa buat beli ayam kayak buat beli bebek. Iya. Kan bisa penghasilan juga. Dan itu menghasilkan ya. Menghasilkan. Aja gengsian lah dadi wong wadon lah. Kayak gue ora usah sok-sokan nih gitu. Lagi wis duwe cewek apa urung? Nah, alhamdulillah penjajakan. Dilamani berarti ya. Ya. Moga baik. Oh gak baik, oke. Tapi orang izin Mas ke depannya misalkan ya. Kamu di dunia pertanian terus ketemu mertuamu ini kamu ngomongnya gimana? Oh. Nyong Misalkan wong ora duwe, Pak. Nyong kerjanane murtani nang sawah ki mbok ireng iki. Dolanan belet. Tapi nyong seneng karo anak Erika. Tapi ya 1001 mungkin ya yang berani seperti itu ya. Tapi nek nyong wani, Mas. Wani ya? Wani. Sementing mental gitu. Oke, soalnya kan aku bayangin gini ya. Ya memang kita hidup di desa ya. Kalau ketemu orang tua terus pekerjanya
bertani gitu kan. Mungkin mandan Isin lah ya. isin gitu. Kayak ngomongnya apa, nangar pengertuan kayak kayak gitu kan repot. Malah nguyu nang katrok. Jadi jangan malu gitu ya. Iya, jangan kalau malu. kita bertani walaupun ya kecil-kecilan yang penting kita berani action gitu ya. Betul. Daripada kita ngaku-ngaku loh. Ki lho Pak nyong seneng aring anak Erika, santai bae Pak ora usah mikir iku nyong duwe kebun sawit nang Sumatera 5 hektar maksane iku. Padahal ngelombok. Iya. Bullshit ya kan, bullshit. Ngelombo lah, ora jujur nyong duwe sawah nang ngomong ya Bang 5 bau maksane. Ngelombo padahal ora di sawah. Iya. Pekerjaannya nyong nang kantor Pak, padahal anu ora kerja nganggur. Kadang khususnya para pemuda ya, dia berani sewa mobil untuk kencan loh. Apa iya? Sekarang banyak bos. Ada gue demi gengsi. Keton wae lho bawa nyong, nyong nggawa mobil. Jos mbok. Wah. Jos apa? Like jos. Oke. Nah, kalau ya lagi-lagi kita hidup di desa ya. Kita hidup di desa, pekerjaan juga mau mungkin ya bisa mungkin keluar kota gitu ya. Bisa. Mungkin kan tapi kan ada beberapa hal yang dipertimbangkan. Ya. Pada akhirnya kita lebih memilih hidup di desa gitu. Nah, kalau ya kamu kan sudah berkecimpung di dunia pertanian lama gitu ya Mas ya. Mungkin pesan yang pengen kamu sampaikan ke pemuda-pemuda di desa yang lain itu apa Mas? Ya mungkin untuk pemuda zaman sekarang ya yang penting jangan malas, jangan gengsian. Apapun pekerjaanmu itulah hasil keringatmu. Dan di setiap hasil keringatmu ada rezeki orang yang dititipkan Allah untuk orang lain. Iya. Jadi intinya aja males, aja gengsi. Aja malas aja gengsi. Laki-laki hidupnya Untuk bekerja, kerja. bukan untuk bergaya. Seperti itu Asik, ya. mantap ya. Nah oke. Jadi ya seperti itulah obrolan pemuda desa ya yang salah satunya Mas Gasrul ini berkecimpung di dunia pertanian, ia nyambi ngonten, akhirnya terkenal gitu ya. Miki mari ngene tumpakane jet pribadi. Ari ngandel tapi. Nah, jadi ya gitu kita hidup di desa harus menyadari apa potensi kita di desa. Ya gitu ya Mas Gasrul ya. Iya, sebenarnya banyak Mas. Potensi yang ada di desa sebenarnya banyak. Contoh ya, kayak barang-barang bekas di desa kan banyak. Mungkin kayak apa? Pekerjaan rongsok mungkin bisa dikatakan pekerjaan yang kurang, Iya. yang kurang terhormat mungkin ya. Tapi sebenarnya rongsok itu ada harganya bos. Ada harganya bos. Kalau kita tahu Kalau kita caranya tahu ya. caranya. Nah, sekarang kan di Banyumas ada yang namanya pembuatan biji plastik, ya enggak? Ya betul. Diolah dari barang bekas menjadi biji plastik, terus jadi biji plastik mungkin untuk pembuatan barang-barang yang mungkin pipa atau vas bunga atau dan ya barang-barang lain lah dari barang bekas itu rongsok ya, katakanlah rongsok yang mungkin nilainya kurang tapi sebenarnya ada. Ketika dipoles sedikit, ada harganya bos. Itu apapun hal kecil yang ada di dekat kita Iya. wajib disyukuri dan wajib kita jalani sekarang. Nah ini buat teman-teman yang belum tahu Mas Gasrul ini siapa, bolehlah di-share apa TikTokmu apa IG-mu gitu. Oke. Mas. Untuk sosial media ya, Facebook namanya Arsalani. Arsalani. Kalau di IG Mas Gasrul. Mas Gasrul aja kelalen nggih. Mas Gasrul di-follow. follow. Di-follow guys. Terus di TikTok juga sama Mas Gasrul.
Mas Gasrul. Nah, jadi teman-teman di YouTube belum ada ya Mas ya? Belum ada, Belum ada ya. Nanti ini berarti konten pertamanya Mas Gasrul masuk di YouTube mungkin ya. Asik. Jangan lupa follow TikToknya, media sosialnya Mas Gasrul tadi sudah disebutkan, dan jangan lupa subscribe YouTube-nya Mojo Project. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.